Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina binirmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anam wa ala alihi wa ashabiyil kiram, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan nikmat yang tiada bertepi, sehingga kita bisa bersilaturahmi di acara yang barokah ini guna untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi. Salawat ma'asalam marilah kita sanjungkan kepada Rasul akhir zaman, pendorong kebatilan, penegak keadilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang bertema tentang remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, masa yang penuh dengan cita-cita, dan masa yang penuh dengan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, wajah yang cantik memikat, walau ada sedikit jerawat, akan tetapi tidaklah gawat karena masih ada obat di apotek terdekat. Oleh karena itu, pantas apabila para remaja dan pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sesuai dengan fitrahnya, para remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap agama dan bangsanya. Seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghailani lewat sebuah syairnya pernah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi yadi syubbani amro ummah wa fi aqdamiya hayataha. Yang artinya, sesungguhnya di tangan pemuda letaknya suatu umat, dan di kaki mereka terdapat kehidupan umat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mantan presiden kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta, kedua, lemah fisik, ketiga, lemah ilmu, keempat, lemah semangat hidup, dan yang kelima yang paling mengerikan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada diri remaja dan pemuda, saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan, melainkan menjadi virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Oleh karena itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh demi agama yang kita cintai. Orang kampung saya mengatakan, the young today is the leader tomorrow. Yang artinya, pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Namun, sayang 1000 kali sayang hadirin, banyak remaja dan pemuda menganggap dunia ini hanya seluas daun kelor, kemana-mana maunya naik sepeda motor, padahal kerjaannya cuma molor persis seperti ayam petelur. Belum lagi yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, tawuran, kebut-kebutan di jalan. Kalau ini terus terjadi, kepada siapakah akan kita titipkan negara, agama, dan bangsa ini? Padahal, Islam menginginkan ketika penindasan sedang terjadi dalam suatu masyarakat, para pemuda tampil untuk melakukan perlawanan. Dan ketika terjadi perusakan nilai-nilai kehidupan, para pemuda tampil untuk memberantasnya. Dan ketika terjadi kebencian terhadap Islam, penistaan agama, para pemuda tampil untuk menjadi pembela yang gigih sekaligus pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ashabul Kahfi adalah simbol pemuda yang beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda yang gagah yang pandai membela keyakinan, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar mempertahankan akidah. Bagi mereka, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Oleh karena itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, marilah kita sing-singkan lengan baju, kencangkan ikat pinggang,
Langkahkan kaki untuk bekerja dan beramal demi agama yang kita cintai. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Aspari menjelaskan, setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jika 5 potensi ini melekat pada diri remaja dan pemuda, insya Allah mereka dapat melanjutkan estafet pembangunan untuk meraih prestasi gemilang di masa yang akan datang. Akhirnya dapat saya simpulkan bahwa remaja dan pemuda adalah harapan bangsa yang mampu melanjutkan estafet pembangunan, yaitu pemuda yang memiliki iman dan takwa serta ilmu pengetahuan yang luas. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.